proses bulanan atau proses tahunan di program Simple Stock. Kita masuk ke menu setting. Di sini ada menu proses bulanan. Nah, di sini sudah ada keterangan proses bulanan. Proses ini akan merubah saldo akhir stok menjadi saldo awal stok. Merubah stok masuk dan stok keluar menjadi 0, menghapus kartu stok. Sebelum menjalankan proses ini, semua klien harap di log out, data harap di backup dulu. Jadi, kalau komputernya jaringan, klien-klien lain harus di log out. Hanya satu komputer yang hidup, biasanya komputer servernya data ya, yang isi data, itu yang dipakai untuk melakukan proses ini. Sedangkan kasir atau station lainnya, workstation lainnya itu harus di log out ya. Ini kita harus backup data dulu. Kita pilih batal dulu. Nah, di sini database namanya Sarijaya. Database utama yang kita pakai di sini sesuai dengan ini namanya Sarijaya. Sekarang akan kita backup. Backup data defaultnya dari program. Penamaannya itu bulan ya, Juni underscore tanggal 22 underscore tahun. Nah, ini kita bisa backup langsung atau kita ubah namanya. Misalnya data Juni 2021 gitu misalnya bisa. Data Juni 2021 bisa pakai underscore, bisa juga langsung nyambung. Data underscore Juni underscore 21 kita backup. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita pastikan dulu bahwa data aslinya ini sama dengan data backupan. Kita lihat minimal di persediaannya. Ini ada berapa item barangnya, masuk, stok awal, masuk, keluar, saldonya. Minimal ini kita harus catat ya. Kemudian penjualannya. Kita cek sampai tanggal berapa. Misalnya kita cek 1 bulan terakhir ya. Ini berapa nilainya, yang di sini berapa. Untuk nanti kita cocokkan dengan yang di hasil backupnya. Nah, sekarang kita buka data backupnya. Kita pilih setting. Kita ganti dengan nama database yang tadi kita buat. Data underscore Juni underscore 2021. Terus kita pilih connect. Nah, setelah connect, masuk seperti biasa dengan passwordnya. Di sini databasenya sudah berubah jadi data Juni 2021. Kita cek tadi di persediaan ini 6, ini sesuai. Dah. Kemudian di penjualan kita cek yang 1 bulan terakhir sampai sekarang 470-400 sudah sama dengan yang tadi. Nah, artinya data hasil backupan kita ini sudah benar. Nah, sekarang baru kita proses data yang di aslinya, yang di Sarijaya tadi. Kita balik lagi ke program, ganti lagi Sarijaya. Ya, Sarijaya, kemudian kita connect. Buka passwordnya seperti biasa. Nah, di sini sudah database-nya Sarijaya. Kalau kita pastiin lagi, nah ini sama nilainya. Oke, kemudian di penjualan. Oke, nilainya sama. Berarti sekarang kita proses Sarijaya ini. Balik lagi ke sistem. Proses bulanan. Ya, judulnya proses bulanan. Kalau misalnya kita mau lakukan per bulan, boleh. Per 3 bulan, per 6 bulan, ataupun per tahun. Intinya, kapan kita mau melakukan mengosongkan saldo-saldo ini. Dan menghapus kartu stoknya. Kenapa kartu stok dihapus? Karena kartu stok yang sudah terlalu panjang, misalnya sampai setahunan lebih dengan transaksi yang padat, yang tinggi, itu bisa memperlambat pada saat proses pencarian laporan ataupun pencarian pada saat browse transaksi. Pada saat pop up-nya itu bisa lebih lama kalau datanya di kartu stoknya terlalu panjang, terlalu tinggi transaksinya ya. Pada umumnya sih kalau di minimarket itu paling nggak setahun sekali di akhir tahun. Jadi biarpun judulnya proses bulanan, bisa berfungsi dia sebagai proses tahunan kalau dilakukan setahun sekali, umumnya di akhir tahun. Oke, sekarang kita proses ya. Oke,
kalau datanya sedikit, prosesnya cepat. Kita sekarang lihat di laporan persediaan. Nah, ini tadi saldo awal, masuk, keluar, akhir. Masuk keluar sudah jadi 0, jadi saldo akhir tadi menjadi saldo awal. Ya, jadi saldo awal sama dengan saldo akhir, masuk keluarnya sudah 0. Kita cek di kartu stok. Kita cek dari awal bulan. Nah, di sini kartu stoknya sudah kosong. Ini tinggal saldo akhir aja. Saldo akhir tadi 34, jadi masuk keluarnya sudah 0. Nah, di sini stok awal 34, saldo akhir juga 34. Artinya kartu stoknya sudah kosong. Ya, itu fungsinya proses bulanan. Nah, tapi di sini kalau kita lihat di penjualan, laporan penjualan ini masih ada. Laporan penjualannya masih ada. Kemudian laporan pembelian ini juga masih ada. Laporan penjualan, laporan pembelian itu masih ada. Kalau kita mau hapus laporan-laporan itu, penjualan, pembelian, ini semua masih ada. Sampai detail semua masih ada. Karena yang proses tadi baru di bagian stoknya. Kalau laporan pembelian dan penjualan mau kita hapus, berarti kita lakukan lagi di sistem ini, kosongkan data transaksi. Nah, ini sama, proses ini akan menghapus data transaksi, pembelian, penjualan batal, penjualan, penyusunan stok, kartu stok juga dihapus ya, merubah saldo akhir, saldo awal. Nah, ini sama, sebelumnya kita harus backup dulu. Karena tadi sudah kita backup, sekarang tinggal kita lakukan proses ini aja. Oke, proses selesai. Kalau sudah selesai, kita lihat laporan penjualan. Dari tanggal 1 udah kosong ya. Dari fresh sudah kosong. Laporan detail refresh sudah kosong. Laporan pembelian kita cek lagi, refresh sudah kosong. Jadi proses ini sudah berhasil. Jadinya datanya sudah berhasil diproses. Nah, biasanya ini untuk akhir tahun dilakukan ini supaya pada awal tahun itu datanya mulai dari awal lagi. Oke, ini di database Sarijaya. Kalau misalnya suatu saat kita perlu lihat laporan kartu atau stok atau penjualan pembelian, kita hanya bisa buka di data backupnya tadi. Ya, kalau yang di data utama ini, data Sarijaya, ini sudah siap dipakai untuk tahun buku yang baru. Oke, sampai di sana prosesnya untuk proses data bulanan atau tahunan, karena sesuai dengan yang kita inginkan prosesnya kapan. Oke, kita log out, kita pastiin lagi sekali buka data tadi, data backupnya. Kita pilih setting, data underscore Juni underscore 2021. Kita connect. Nah, di sini data Juni 2021. Kalau di sini kita lihat data tersediaannya masih ya, karena ini adalah data utuh yang belum kita proses. Kartu stoknya juga masih ada. Nah, kartu stoknya juga masih. Laporan penjualan masih ada semua. Laporan pembelian juga masih ada. Jadi kalau diperlukan melihat data lama yang sebelum diproses, buka di database backupnya. Oke, jadi itu langkah-langkahnya. Yang paling penting adalah proses backupnya dan ngecek hasil backupnya tadi. Jadi ini kita log out lagi. Harus kita log out ya, kemudian kita buka data yang Sarijaya, data aslinya. Nah, di sini kita akan melanjutkan proses transaksi-transaksi.
Karena data backup tadi tidak boleh dipakai transaksi lagi. Itu hanya untuk melihat backup data lama saja. Jadi sekarang di sini mulai proses untuk kelanjutannya, proses transaksi selanjutnya.